Pernahkah Anda merasa memiliki intuisi yang sangat tajam? Atau mungkin doa-doa Anda terkabul dengan cara yang tak terduga? Jika Anda lahir di bawah naungan weton legi, berhati-hatilah dengan ucapan dan tindakan Anda. Dalam lembaran naskah kuno Jayabaya yang berusia ratusan tahun, weton ini tidak pernah disebut sebagai orang biasa. Ada segel yang mereka bawa sejak lahir, yang bahkan ditakuti oleh makhluk tak kasat mata. Apa sebenarnya rahasia besar yang disembunyikan leluhur kita tentang legi? Mengapa mereka dianggap sebagai pemegang kunci keseimbangan, yang jika tersakiti, alam semesta akan ikut bereaksi? Simak rahasia yang tersembunyi dalam kitab ramalan tertua ini. Sugeng Rahayu. Selamat datang kembali di channel Mbah Tomo Primbon. Hari ini, kita akan membedah sisi gelap dan sisi terang dari weton legi, berdasarkan ramalan Sang Prabu Jayabaya yang legendaris. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke rahasia naskah lama ini, saya mengajak Anda semua untuk mendukung channel ini agar terus bisa melestarikan warisan leluhur serta kearifan lokal Nusantara. Caranya sangat mudah. Cukup klik tombol subscribe, berikan like pada video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita jaga bersama api pengetahuan budaya ini agar tidak padam dimakan zaman. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus berkarya. Dalam kosmologi Jawa yang tertuang dalam naskah kuno, weton legi atau manis bukan sekadar penanda hari lahir. Mereka adalah representasi dari elemen kayu yang mengarah ke arah timur, tempat matahari terbit, tempat di mana cahaya pertama kali menyentuh bumi. Jayabaya dalam ramalannya menyebutkan bahwa individu yang lahir pada hari legi membawa segel langit yang terpatri secara spiritual dalam diri mereka. Segel ini seringkali bermanifestasi dalam bentuk aura kepemimpinan yang tenang, namun sangat dominan. Jika Anda perhatikan, seorang legi tidak butuh banyak bicara atau berteriak untuk mendapatkan perhatian. Ada karisma darah biru yang terpancar secara alami, membuat orang di sekitarnya segan tanpa alasan yang jelas. Naskah lama menjelaskan bahwa mereka adalah titisan para pemimpin yang bijaksana di masa lalu yang tugasnya adalah mengayomi. Secara metafisika, elemen kayu pada legi melambangkan pertumbuhan yang tak terbendung. Seperti pohon besar di tengah hutan, mereka memberikan perlindungan bagi makhluk di bawahnya. Namun, segel ini juga merupakan beban. Karena status bukan orang biasa ini, mereka seringkali mendapatkan cobaan hidup yang lebih berat dibanding orang lain sejak usia dini. Ini adalah proses penempaan dari alam agar segel kekuatan tersebut bisa terbuka sempurna. Prabu Jayabaya menekankan bahwa mereka yang lahir pada weton legi harus menjaga kesucian hatinya. Karena jika segel ini ternoda oleh kesombongan, maka kekuatan pelindung mereka akan berbalik menjadi penghancur bagi diri mereka sendiri. Mereka adalah mercusuar bagi keluarga, namun mereka juga harus mampu menahan panasnya api tanggung jawab yang mereka pikul sendirian. Inilah alasan paling utama mengapa Jayabaya memberikan peringatan keras, jangan sembarangan terhadap weton legi. Dalam ajaran naskah lama, weton legi diyakini memiliki kedekatan khusus dengan elemen udara yang membawa getaran suara langsung ke dimensi spiritual. Fenomena ini disebut sebagai sabdodadi atau idu geni. Apa yang dikeraskan oleh lidah akan diwujudkan oleh semesta. Kekuatan ini bersifat pedang bermata dua. Ketika seorang legi sedang dalam kondisi tenang dan penuh syukur, ucapan doa dan harapannya akan meluncur seperti anak panah yang tepat sasaran ke gerbang langit. Tak jarang, keberuntungan datang secara mendadak hanya karena mereka sempat membatin sesuatu. Namun, sisi gelapnya sangatlah mengerikan. Jika seorang legi tersakiti hatinya, kemudian ia mengeluarkan sumpah serapah atau kutukan, maka getaran energi negatif tersebut akan beresonansi dengan alam.
Jayabaya menuliskan bahwa malaikat penjaga dan entitas alam seringkali mengaminkan ucapan pemilik weton ini lebih cepat daripada orang awam. Itulah mengapa para sesepuh Jawa selalu berpesan kepada anak cucu yang lahir di hari Legi untuk lebih banyak diam dan berzikir daripada bicara tanpa makna. Ucapan mereka adalah perintah bagi energi di sekitarnya. Maka, bagi Anda yang berhadapan dengan weton Legi, jangan sekali-kali memancing kemarahan mereka sampai ke ubun-ubun, karena sumpah mereka bukanlah gertakan belaka, melainkan sebuah getaran yang bisa mengubah takdir seseorang menjadi abu. Naskah kuno Jayabaya menggambarkan weton Legi sebagai sosok yang memiliki ketahanan spiritual layaknya batu karang yang terus-menerus dihantam ombak Samudra Selatan. Mereka bukan orang biasa, karena mereka memiliki kemampuan untuk bangkit dari abu, atau resiliensi yang luar biasa. Dalam catatan primbon dan ramalan, disebutkan bahwa perjalanan hidup seorang Legi jarang sekali mulus. Mereka sering menjadi sasaran fitnah, dikhianati oleh teman dekat, atau bahkan jatuh miskin hingga ke titik terendah. Namun, disinilah letak keajaibannya. Jayabaya mengibaratkan mereka seperti tanaman yang justru akan tumbuh semakin subur setelah ditebas. Semakin berat penderitaan yang dialami seorang Legi, semakin besar kekuatan spiritual yang akan mereka raih. Mereka adalah sang penakluk arus, karena mereka tidak mengikuti arus zaman, melainkan menciptakan arus mereka sendiri. Kekuatan mental ini berasal dari naungan laku ninggeni atau laku ning angin pada saat-saat tertentu, yang memberikan mereka energi tanpa batas untuk berjuang. Mereka memiliki insting untuk bertahan hidup yang sangat tajam. Ketika orang lain sudah menyerah, pemilik weton Legi baru saja memulai mesin perjuangannya. Prabu Jayabaya meramalkan bahwa pada masa tua, mereka yang lahir di hari Legi akan menduduki posisi terhormat bukan karena warisan harta, melainkan karena sejarah perjuangan mereka yang menginspirasi banyak orang. Mereka adalah bukti nyata bahwa baja hanya bisa menjadi pedang yang tajam setelah melewati api yang sangat panas. Dalam aspek rizki, Jayabaya memberikan catatan yang sangat menarik tentang weton Legi. Mereka berada di bawah pengaruh laba panon, sebuah istilah kuno yang berarti mata keberuntungan. Ini bukan berarti uang jatuh dari langit secara otomatis, melainkan mereka dianugerahi kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat kebuntuan. Mereka memiliki intuisi tajam dalam memilih jalan hidup atau bisnis yang menguntungkan. Meskipun terlihat santai atau bahkan malas di mata orang lain, pikiran seorang Legi sebenarnya selalu berputar merancang strategi. Mereka adalah magnet rizki yang unik. Seringkali rizki datang melalui tangan orang lain atau peluang yang tidak disangka-sangka sebagai imbalan atas kebaikan masa lalu mereka. Dalam naskah lama, disebutkan bahwa keberadaan seorang Legi dalam sebuah keluarga atau perusahaan bisa membawa aura positif yang meningkatkan keberuntungan kolektif. Namun, ada syarat mutlak dari Jayabaya agar magnet rizki ini tetap aktif. Mereka tidak boleh kikir. Rizki weton Legi akan berlipat ganda saat mereka berbagi. Sifat manis dari Legi harus dirasakan oleh orang sekitarnya. Jika seorang Legi menutup diri dan menjadi serakah, maka saluran energinya akan tersumbat dan mereka akan mengalami paceklik yang berkepanjangan. Prabu Jayabaya menekankan bahwa kekayaan sejati bagi weton Legi bukan terletak pada seberapa banyak yang mereka simpan, melainkan seberapa banyak yang mereka alirkan, karena mereka adalah saluran berkat semesta yang terpilih. Bab terakhir dalam naskah Jayabaya mengungkapkan tugas kosmik yang paling berat bagi weton Legi, menjadi penyeimbang alam atau Hamemayu Hayuning Bawono. Mereka lahir bukan hanya untuk urusan diri sendiri, tetapi untuk menjadi peredam konflik di lingkungan mereka. Weton Legi memiliki kemampuan alami untuk memahami dua sisi yang berselisih dan memberikan solusi yang adil. Mereka adalah hakim-hakim alami di dunia yang penuh kekacauan. Karena mereka adalah penyeimbang,
alam semesta memiliki hubungan simbiotik dengan mereka. Jayabaya menuliskan bahwa jika seorang pemegang weton legi dizalimi secara luar biasa tanpa mereka membalas, maka alam sendirilah yang akan melakukan penyeimbangan atau karmic rebalance. Fenomena seperti bencana kecil atau kesialan yang menimpa orang yang menyakiti weton legi bukanlah sihir, melainkan reaksi otomatis dari semesta untuk melindungi aset berharganya, yaitu sang penyeimbang tadi. Oleh karena itu, takdir mereka sangat sakral. Mereka seringkali merasa kesepian di tengah keramaian karena tidak banyak orang yang bisa memahami beban pikiran mereka. Jayabaya berpesan agar para pemilik weton ini rajin melakukan laku prihatin atau meditasi untuk menjaga kestabilan energi penyeimbang dalam diri mereka. Menjadi weton legi berarti menerima kenyataan bahwa hidup Anda adalah milik orang banyak. Anda adalah jembatan, Anda adalah penengah, dan Anda adalah saksi sejarah yang berjalan di muka bumi dengan memikul amanah dari leluhur untuk menjaga keharmonisan dunia. Sedulur sekalian, itulah bedah mendalam mengenai rahasia weton legi dalam kacamata ramalan Sang Prabu Jayabaya. Pesan moral yang bisa kita petik hari ini sangatlah dalam. Kekuatan besar selalu dibarengi dengan tanggung jawab yang besar pula. Bagi Anda pemilik weton legi, ingatlah bahwa keistimewaan Anda adalah amanah dari semesta. Gunakanlah sabdo dadi Anda untuk memberikan semangat, gunakanlah karisma Anda untuk mengayomi, dan gunakanlah ketangguhan Anda untuk memberi inspirasi. Jangan pernah biarkan rasa sombong merusak segel langit yang Anda bawa, karena setinggi-tingginya pohon jati, ia tetap berakar di tanah yang rendah. Dan bagi kita semua, mari kita belajar untuk lebih menghargai setiap individu dan keunikan lahiriah mereka. Apa yang tertulis dalam naskah lama hanyalah peta, namun kitalah yang memegang kemudi untuk sampai ke tujuan dengan selamat melalui perbuatan baik. Terima kasih banyak telah menyimak hingga detik terakhir. Semoga video ini memberikan pencerahan dan mempertebal rasa bangga kita akan budaya Nusantara. Jangan lupa tuliskan weton Anda di kolom komentar agar kita bisa saling bersilaturahmi. Saya Mbah Tomo Primbon, pamit undur diri. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa di video berikutnya.